Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya Zamal Kamrullah, NIM 51904115535. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan array pada PHP untuk memenuhi tugas kuliah pemrograman web kelas C. Maka dari itu, saya langsung mulai saja membahas fungsi date atau waktu pada PHP. Di sini kita menuliskan sintak PHP terlebih dulu yang diakhiri untuk mengakhiri sintak PHP-nya. Echo date ini untuk menampilkan tanggal, hari, bulan, dan tahun hari ini atau kapanpun. Date di sini di dalamnya terdapat elemen L yang akan menampilkan hari yang sedang ditampilkan pada web browser tersebut. Kemudian D adalah date atau tanggal, M adalah bulan atau month, Y itu year atau tahun. Langsung saja kita melihat hasilnya ketika kita membuat source code seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Maka yang pertama kali akan muncul adalah Monday, karena hari ini Monday, hari Senin. Kemudian tanggal 2 November, bulan November tentunya, dan 2020 adalah tahun hari ini. Ke bawahnya ini adalah hasil-hasil yang source code yang ada di bawahnya yang nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian kita pindah. Ini kita masukkan echo BR untuk membuat new line atau baris baru. Kemudian di sini ada time. Time di sini sama seperti date. Cara menampilkannya hanyalah kita mengetikkan fungsinya time dan menambahkan tanda kurung di belakang setelah time tersebut yang menandakan itu adalah sebuah fungsi pada suatu PHP yang hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan detik yang telah berlalu dari 1 Januari 1970, karena seperti yang sudah saya tulis di sini, itu adalah detikan yang disebut dengan Unix timestamp atau epoch time. Jadi itu adalah detik yang sudah berlalu dari 1 Januari 1970 hingga saat ini, tanggal ini, bulan ini, dan tahun ini. Jika kita refresh, tentu saja detikan tersebut akan terus menambah seiring berjalannya waktu. Jadi time di sini tidak menampilkan tanggal, bulan, dan tahun seperti date. Time di sini lebih menampilkan detikannya tersebut dari tanggal 1 Januari 1970 yang mana sudah disepakati oleh para ilmuwan teknologi untuk menjadikan 1 Januari 1970 itu sebagai awal perhitungan jam atau detik. Kemudian ada pergabungan fungsi dari date dan time. Jadi kita di sini dapat menentukan hari apa dan tanggal berapa yang kita inginkan pada waktu yang telah kita tentukan. Di sini saya menulis seperti di atas, date-nya, kemudian dikasih tanda koma, terus dituliskan fungsi time beserta tanda kurung yang menandakan ini adalah sebuah
fungsi. Jika kita hanya menulis time-nya seperti ini, maka hasil yang didapat akan sama saja seperti hasil yang pertama. Nah, ini kan posisi yang ketiga ya. Maka akan tetap saja sama seperti yang pertama ini. Maka dari itu, fungsinya dalam menggabung ini, kita dapat menentukan misal soal seperti ini. Ini kan detikan yang telah berlalu dari 1 Januari. Kita copy. Kemudian kita beri codingan dikurangi, kemudian paste. Ini adalah detikan yang telah berlalu dari 1 Januari 1970 hingga hari ini. Maka apa yang terjadi jika time ini dikurangi detikan ini? Kita save dulu. Yang terjadi adalah kita refresh. Datanya berubah. Yang tadinya Monday 2 November 2020 maka menjadi Thursday 1 Januari 1970, yang dimana tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Itu adalah cara untuk menggabungkan dua fungsi. Kemudian di sini ada fungsi mktime, atau kita bisa membuat detik. Di sini mktime itu terdiri dari 6 angka, yang dimana kita bisa mengisinya sesuai dengan format sebagai berikut ini. 0 pertama itu adalah jam, untuk mengisi jam. 0 kedua itu untuk menit, 0 ketiga detik, 0 keempat itu bulan, 0 kelima itu tanggal, dan 0 keenam itu tahun. Maka di sini saya akan menuliskan tanggal lahir saya. Bulan 3, tanggal 20, tahun 2001. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini adalah detik yang telah berlalu dari yang telah ditempuh dari 1 Januari 1970 hingga 3 Maret 2001. Detik yang telah diperoleh adalah sebagai berikut. Kemudian untuk menggabungkan dengan date, kita juga bisa caranya date apa yang terjadi adalah Tuesday 20 Maret 2001. Hasilnya adalah di sini akan menunjukkan waktu hari Selasa tanggal 20 bulan Maret 2001. Seperti itu. Sama halnya seperti yang penggabungan dengan time di sini. Dengan mktime juga kita bisa menentukan hari yang kita ingin tahu lebih spesifik. Kemudian yang keempat di sini itu ada str to time. Ini sama halnya seperti mktime, namun di sini dia sistemnya itu merubah tanggalnya itu dari format string menuju angka. Kalau ini kan dari angka menuju string. Kalau ini dari string dia menjadi angka detik, sama seperti time sini. Ya, jadi hasilnya itu sama seperti time sini nantinya. Yang hasilnya adalah seperti ini, sama saja seperti yang mktime tadi. Juga kita bisa menggabungkan dengan date. Di sini.
bebas ya, menggunakan koma, strip, min, atau apapun. Yang penting itu adalah kodenya di sini. L itu untuk hari, D untuk tanggal, M untuk bulan, dan T untuk tahun. Y untuk tahun. Yang terjadi bahwasannya adalah kita refresh. Di sini ada yang error di di sini belum dikasih. Nah, maka dia pun akan berubah menjadi seperti sebelumnya MK time ini. Oke. Ini adalah fungsi hanya beberapa contoh fungsi built-in atau yang sudah jadi. Kita juga akan sedikit membahas untuk fungsi apa namanya, yang kita buat sendiri. Jadi yang belum ada di bawaan PHP. Jadi kita bisa membuat fungsi sendiri sesuai kebutuhan yang akan kita pakai. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit mengenai fungsi built-in karena begitu banyak sekali fungsi yang tidak memungkinkan saya untuk menjelaskan semuanya. Kita pindah ke fungsi yang akan kita bangun sendiri. Itu pertamanya kita sama seperti yang lainnya, kita membuat dulu tagline PHP, kemudian di sini menuliskan function, dan ini adalah nama dari fungsi yang akan kita buat. Kemudian kita bisa seperti ini pada awalnya, memberikan tanda kurung, kemudian tanda kurung kurawal, dan ditutup oleh tanda kurung kurawal juga. Kemudian kita memasukkan kode return atau kita mengembalikan nilai yang dimana dia akan menampilkan tulisan sebagai berikut. Hai, misal di sini. Nah, ini sama seperti kita membangun HTML pada umumnya. Di sini kita akan buat fungsi buatan, dan pada bodinya di sini menggunakan H1, dan menampilkannya itu dengan cara tagline PHP, kemudian echo. Hai, titik 2, ya, si buatan. Nah, maka ia akan menampilkan Hai Azhar, karena yang saya tulis di fungsinya itu adalah Hai Azhar. Jadi dia akan menampilkan juga fungsi yang telah kita buat. Tapi bagaimana caranya jika si fungsi ini otomatis terisi dan kita memudahkan kita untuk tidak mengganti-gantinya seperti ini? Itu caranya adalah kita membuat sebuah variabel di dalam fungsi ini. Misal kita menggantinya dengan apa? Lalu kemudian ketika kita akan menampilkan di H1-nya ini, menampilkan fungsinya tersebut, di dalam kurungnya ini kita harus mengisikan apa yang akan kita tampilkan. Nah, maka tidak akan berubah karena yang tertampilkan tetap Azhar, Hai Azhar. Nah, bagaimana jika kita
tidak mengisinya di sini atau mungkin kita lupa atau apapun, yang akan terjadi adalah error, PHP-nya tidak dapat menampilkan apapun. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Kita bisa memberikan nilai default pada variabel nama di atas di dalam fungsi tersebut. Misal di sini nama defaultnya adalah kamu. Di sini PHP echo bisa kita ganti agar lebih memudahkan kita menjadi sama dengan hai kamu, karena pada proses penampilannya nilai variabel $rama itu tidak diisi, maka ia akan terisi oleh default. Itu untuk sedikit penjelasan mengenai fungsi buatan. Lanjut kita akan berpindah ke array. Jadi array itu adalah variabel yang dapat memiliki banyak nilai, yang dimana indeks array-nya itu dimulainya dari 0, bukan dari 1. Di sini sama seperti pada umumnya, PHP-nya kita buat dulu sintaks PHP. Kemudian kita bisa membuat array ini dengan cara lama ataupun dengan cara baru. Yang pertama ini dengan cara lama, kita membuat dulu variabel array-nya ini, kemudian menuliskan array dalam kurung, nah nilai elemen-elemennya tersebut. Di sini saya menuliskan variabel angka itu elemennya 1, 2, kemudian 3. Nah, ada juga cara baru seperti cara lama pada awalnya menuliskan nama variabelnya. Namun di sini kita mengganti tanda kurung di sini dengan tanda kurung siku. Jadi kita nggak usah ketik lagi array. Jadi kita langsung saja tanda siku. Di sini saya mengisi elemennya itu dengan huruf A, B, dan C. Kita juga tidak bisa kita juga nggak bakal terpaku harus angka itu harus angka, kata itu harus kata, string itu harus string. Enggak, kita bisa bebas di sini. Misalnya di sini saya menggunakan integer, di sini saya menggunakan string, di sini saya menggunakan boolean di dalam kalimat variabel campur tersebut. Oke, yang akan terjadi akan tampil adalah ini adalah isinya dari variabel. Bentar. Cara menampilkannya dulu ya. Kita akan cara menampilkannya itu kita nggak bisa langsung pakai echo. Soalnya kalau kita menggunakan echo itu pasti akan crash atau nggak bisa dibuka, dia nggak bisa menampilkan apa-apa, PHP-nya nggak bisa membacanya. Di sini kita bisa menggunakan pardam atau printr. Pertama kita menggunakan pardam itu tulis pardam, kemudian ditulis variabel yang akan ditampilkan. Kemudian kita kasih echo br supaya lebih rapi. Jika printr sama seperti pardam, printr, kemudian di dalam tanda kurungnya ditulis variabel yang akan ditampilkan. Maka yang akan tampil di sini adalah tampilan dari pardam sampai sini ya, yang tampilan atas. Yang kedua ini adalah tampilan dari printr. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Kemudian, bagaimana jika kita akan menampilkan hanya satu elemen dari variabel? Kita bisa menggunakan echo jika kita hanya ingin menampilkan satu elemen.
pada sebuah array. Di sini pertama ditulis echo, kemudian ditulis variabel yang akan ditampilkan, dan ini adalah elemen yang akan ditampilkan pada variabel yang akan ditampilkan tersebut. Di sini saya akan menampilkan indeks ke-1. Jadi indeks ke-1 itu dari variabel campur adalah 0, 1. Maka yang ini yang akan ditampilkan ABC, bukan yang satu ini. Soalnya kan kalau array itu kita ngitungnya dari 0, ini 0, 1, 2. Maka akan menampilkan seperti ini. Nah, ABC tersebut. Karena indeks 1 yang diminta untuk ditampilkan. Kemudian, gimana kalau misalnya kita sudah membuat array, namun kita akan menambahkan elemen baru tanpa harus kita scroll ke atas. Langsung saja kita ketikkan variabel yang akan kita tambahkan, kemudian dengan tambahan tanda kurung siku, dan apa yang akan ditambahkan, elemen yang akan ditambahkan tersebut. Di sini misal saya pada variabel huruf akan menambahkan huruf D, maka yang ditulis di sini adalah huruf D dengan tanda petik. Jika kita akan menambahkan variabel, kita hanya jika kita yang ingin menambahkan integer, kita hanya mengetikkan angkanya saja, seperti ini, atau yang lain-lain. Kemudian, kita tampilkan lagi menggunakan vardam untuk variabel huruf, dan yang muncul adalah seperti ini. Jadi, yang tadinya huruf itu, ini yang huruf itu hanya 2 indeks saja, 3 indeks, 0, 1, 2, A, B, dan C. Di sini setelah kita tambahkan, dia menjadi 4, 0, 1, 2, 3. Ada tambahan D di sini. Nah, itu kan cara menambahkan kita pada jika arah yang ditampilkan itu seperti ini, maka kan para user pasti tidak mengerti apa maksud dari tulisan-tulisan array ini dan 0, 1 tersebut, karena ini sejatinya itu ditampilkan hanya untuk para developer atau para author atau para pemilik web tersebut atau para programmer. Jadi jika untuk para user, kita akan menggunakan cara yang kedua ini. Jadi di sini misal saya mempunyai array dengan variabel misal dengan bernilai 2, 5, 4, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 13 yang akan saya tampilkan di user interface atau tampilan pengguna. Di sini saya langsung saja, ini seperti HTML pada umumnya. Pada bagian body kita menggunakan perulangan for, atau juga kita bisa menggunakan perulangan for each yang sejatinya dibuat untuk array, misalkan array. Jadi pada perulangan for di sini kita menuliskan PHP-nya dulu karena ini kan dibuat untuk PHP. Kita menuliskan for hingga tanda kurung kurawal pertama untuk pembuka kurawal. Kemudian kita mengisi inti dari for tersebut, apa yang akan diulang, dan kemudian ditutup dengan tanda tutup kurung kurawal dengan sintaks PHP. Karena ini dimulai dengan PHP, maka diakhiri juga dengan PHP.
Namun di tengahnya ini kita menggunakan div saja biar mudah. Di sini class first itu karena saya menggunakan CSS. Kemudian seperti yang tadi, ini PHP echo diganti dengan sama dengan. Di sini variabel misal itu kita akan menampilkan ini dulu. Perulangan for yang dulu. Jadi SA itu adalah ininya ya. Apa namanya? Perumpamaannya. SA itu dia dari 0 karena indeks array itu setidaknya dari 0. Kemudian A ini akan berhenti saat kurang dari variabel misal itu. Jadi dia akan secara otomatis mengikuti si jumlah elemen pada variabel misal ini. Jadi A akan berhenti sebelum jumlah atau kurang dari jumlah misal ini. Jadi misal jumlahnya ada 7 elemen di sini, maka dia akan kurang dari 7. Kemudian operasi yang digunakan di sini adalah A++ atau increment. Dia akan menambah 1. Kemudian di sini kita akan tampilkan dengan kode misal tanda kurung siku A. Ini variabel A karena kita akan menambahkan ini. Kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Nah, 254125212. Ini sama halnya seperti yang ada di elemen variabel misal tadi. Kenapa yang dikesamping? Karena saya telah membuatnya terlebih dahulu pada CSS-nya agar menyamping, bukan ke bawah. Kemudian selain menggunakan for, kita juga menggunakan for each. Di for each ini kita menjadikan variabel misal menjadi variabel jadi. Jadi kita tuh membuat sebagaian lah. Jadi variabel A sebagai variabel B. Maka di sini yang akan disebutkan adalah variabel jadi atau variabel yang B tersebut. Di sini kita akan menampilkan PHP echo jadi titik 2. Nah, ini karena for each ini telah diperuntukkan untuk array, maka kita langsung saja menuliskan variabel jadi, tidak usah seperti ini. Nah, maka yang akan tampil di sini adalah sama saja seperti yang di atas, karena selain CSS-nya yang sama, nilainya juga yang akan ditampilkan itu sama. Nah, bagaimana jika misal saya merubahnya dari sini? Berubah angka, misal saya menambah dulu deh, menambah 5, save, kemudian nah, dua-duanya itu berubah karena perulangannya itu kita menggunakan ini, yang for ini menggunakan count. Jadi si A-nya itu akan berhenti sejumlah ini elemen pada misal tersebut, variabel misal. Nah, kalau for each dia langsung mengulanginya sejumlah variabel yang akan ditampilkan tersebut. Atau jika kita menghapusnya, juga dia akan mengikuti secara otomatis. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dan perulangan pada PHP ini. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan
mengenai fungsi dan perulangan pada array dan array lebih tepatnya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi, karena saya juga sejatinya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.